Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yunisa dengan NIM 12010062357. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Riau. Di sini saya membuat tugas akhir saya, yaitu kewirausahaan dengan materi customer oriented. Customer oriented, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tanggapan konsumen terhadap evaluasi antara harapan sebelum pembelian dengan kinerja produk yang disarankan. Ada faktor-faktor penentuan tingkat pelanggan. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada kualitas layanan, yang ketiga ada emosional, yang keempat ada harga, yang kelima ada biaya. Lalu ada yang kedua kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan adalah pengetahuan pelanggan tentang produk atau jasa berikut, atribut dan manfaatnya. Kepercayaan pelanggan diciptakan melalui kejujuran usaha. Pengembangan produk atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus merupakan bentuk kepedulian usaha untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan tersebut. Manfaat dari kepercayaan pelanggan ini ada menjaga hubungan dengan pelanggan, meningkatkan keuntungan jangka panjang, mengolah resiko secara bijaksana. Ada jenis-jenis kepercayaan pelanggan. Yang pertama ada kepercayaan terhadap atribut produk, yang kedua ada kepercayaan terhadap manfaat atribut, yang ketiga ada kepercayaan terhadap manfaat produk atau jasa. Yang ketiga adalah loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah dorongan dari perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang. Loyalitas pelanggan merupakan wujud kesetiaan pelanggan terhadap usaha, merek usaha maupun produk atau jasa. Usaha membutuhkan waktu yang lama dalam melalui proses pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dari pelanggan untuk mendapatkan loyalitas tersebut. Loyalitas pelanggan dapat meningkatkan nilai kompetitif usaha. Ada jenis-jenis loyalitas pelanggan. Yang pertama tanpa loyalitas, yang kedua loyalitas yang lemah, yang ketiga loyalitas tersembunyi, yang keempat ada loyalitas premium. Ada karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama ada melakukan pembelian ulang secara teratur, yang kedua pembelian antar lini produk atau jasa, yang ketiga mereferensikan kepada orang lain, yang keempat ada menunjukkan kebebalan terhadap tertarikan dari pesaing. Ada faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua retensi pelanggan, yang ketiga migrasi pelanggan, yang keempat antusiasme pelanggan. Usaha harus berorientasi kepada pelanggan. Pemasaran yang baik adalah pemasaran yang berorientasi pelanggan. Pemasaran berorientasi pelanggan berarti mengembangkan produk-produk yang memang dibutuhkan pelanggan. Meskipun terlihat sederhana, pemasaran berorientasi tidak terjadi begitu saja. Berikut perjalanan pemasaran berorientasi pelanggan. Perjalanan pemasaran berorientasi pelanggan adalah yang pertama, ada konsep produksi. Pada era ini yang terpikir adalah asal kita membuat produk bagus pasti laku. Perusahaan membuat produk yang bagus kemudian meletakkannya dalam katalog, pelanggan akan datang untuk membeli. Pada konsep produksi ini tidak ada aktivitas pemasaran maupun penjualan. Yang kedua, konsep penjualan. Pada era ini banyak produk yang sama yang diproduksi oleh berbagai perusahaan. Perusahaan kemudian menyadari bahwa perusahaanlah yang harus mendatangi pelanggan. Perusahaan kemudian melakukan pemasangan iklan dan membuat tim penjualan. Tim penjualan inilah yang akan mencari pelanggan. Tim penjualan akan memberikan training bagaimana memahami produk yang dijual dan bagaimana menjual kepada calon pelanggan. Ketiga, ada konsep pemasaran. Persaingan penjualan semakin ketat sehingga mereka mulai masuk ke penjualan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Pada konsep pemasaran ini, kita akan melakukan riset kebutuhan pelanggan. Hasil riset ini kemudian dibuat produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga yang terjangkau.
Faktor yang pada pemasaran yang berorientasi pelanggan ini adalah yang pertama berorientasi kepada pelanggan, yang kedua berorientasi kepada profit penjualan bukan hanya volume penjualan. Yang ketiga, semua aktivitas pemasaran harus dikoordinasikan dengan baik. Perusahaan perlu melakukan evaluasi filosofi penjualannya. Apakah masih di konsep produksi, konsep penjualan, ataukah sudah berada di konsep pemasaran? Jika masih di konsep produksi ataupun konsep penjualan, perusahaan harus pelan-pelan membuat produk dan jasa berorientasi kepada permasalahan dan kebutuhan pelanggan. Jika perusahaan bisa menentukan permasalahan pelanggan, membuat solusi dengan biaya terjangkau dan masih profit, maka akan mempunyai kesempatan berkembang. Penjelasan saya tentang customer oriented. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.